Mana nih ikannya? Wih, menggiurkan ya, gede banget. Wah, ini kayaknya langsirannya bis kita ini nih ke arah Kudus. Dua belas bis New Santika berkumpul dalam satu terminal itu luar biasa ya. Sate ayam, kerupuk, ada ayam bumbu Kentucky. Ya, assalamualaikum Sobat Om Jarwis. Selamat datang di channel ini. Hari ini saya sedang berada di Terminal Jepara. Insya Allah pada hari ini akan kembali ke arah barat Jakarta dan rencananya naik bis dari PO New Santika. PO New Santika ini sebelumnya bernama PO Santika, berdiri tahun 2005. Cuman pada tahun 2010 sudah diakuisisi nih, dan akhirnya berganti pemilik. Dan yang sekarang saya ingin naiki itu bis terbaru dari karoseri Laksana dengan single glass ya. Cuman akhirnya pas jam-jam terakhir keberangkatan, single glass yang kelas eksekutif warna biru gagal jalan karena dia harus mengantar rombongan jamaah umroh. Akhirnya digantikan dengan bis yang lama. Ya sudahlah, kita naik yang lama aja. Hitung-hitung ibadah ya. Karena bisnya kan mengantarkan jamaah umroh ke tanah suci. Nah, baik Sobat Om Jarwis, ikuti terus liputan perjalanan saya sampai ke arah Jakarta dengan bis PO New Santika. Dan bagi teman-teman belum subscribe, jangan sungkan-sungkan nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video-video terbaru dari saya. Baik Sobat Om Jarwis, lanjut ya. Kita cekin dulu ke agen. Yuk. Tadi pas di jalan sempat melihat rumah makan Pindang Serani, katanya khas Jepara nih. Nah, kita mau coba siang-siang makan Pindang Serani. Wah, ini dia nih. Wah, mana nih ikannya? Wih, menggiurkan ya, gede banget. Ada cabe, ada timun. Mantap ya, panas-panas lagi ya. Pakai nasi. Nah, ini minumnya es teh tawar. Oke, kita makan ya. Selesai makan sudah, kita kembali ke arah terminal. Tadi luar biasa memang rasanya tuh, baru pertama kali ngerasain Pindang Serani. Itu kaya dengan bumbu-bumbu rasa ya. Mirip lah sama kayak apa itu, garang asem. Jadi ada belimbing ulu, ada tomat, ada timun, ada nanas, terus cabenya. Pengen makan cabenya semua, kayaknya nanti di jalan malah sakit perut. Luar biasa rasanya, memang nikmat banget ya. Kita kembali ke arah terminal. Sekarang jam setengah 4. Bis kita belum datang. Jadi rencananya bis kita naiknya dari Kudus. Di sini akan dilangsir dulu sementara dengan bis yang lain dari New Santika yang lain mungkin ya, atau nggak tahu yang lain yang mana. Ini udah terparkir bis Nusantara. Ada Sahalah. Ini Sahalah yang ini super eksekutif ya, atau super top. Ada Jaya Utama Indo, kemudian PU Budiman. Nah, setengah 4 nih belum banyak yang masuk ke sini ya. Wah, baru datang debunya beterbangan. New Santika yang sleeper, suite first class, Dream Coach, karoseri Adi Putro ya.
Wah, ini kayaknya langsirannya bis kita ini nih ke arah Kudus. Kenapa nggak sampai Jakarta? Udahlah, kita dilangsir pakai ini, nanti sampai di Kudus naik yang eksekutif. Ya, siap-siap. Sekarang udah jam 4:08. Langsiran ya? Ya, fix kita dilangsir pakai ini nih. Nah, sekarang jam 4:04 lah kurang lebih. Bis berangkat dari terminal Jepara menuju ke arah barat. Saya duduk di atas nomor baris kedua ya. Itu baris pertama, baris kedua. Enak lah ini. Dapat langsirannya. Dream Coach Adiputro. Legroomnya enak ya. Walaupun depannya nih ada tonjolan dari kursi depan. Depan juga ada avot. Ini bisa di adjust nih dia. Nah, bisa di adjust. Ini ada tirai buat kita lebih privacy. Dan ini juga ada tirai. Kemudian ada cup holder. Ada cas handphone di sini, 2 USB port. Nggak bisa buat cas power bank ya. Dan laptop. Nah, ini reclining seatnya dia elektrik. Nah, ini ada lampu baca. Biasanya sih udah jarang di zaman sekarang pakai lampu baca di sini. Nah, ini di atas juga ada lover AC-nya, ya, lampu baca, USB portnya 2. Kalau ini memang standar dari Adiputro ya, jadi udah dapat paket nih USB port. Jadi satu kursi ini kita dapat ada 4, sini 2. Ada 2 USB port. Wah, bisa buat ngecas gadget banyak ya. Wah, ini dia interior ya. Ya, masuk garasi PO Santika, New Santika. Ya, sebagian penumpang turun di sini dioper ke bis yang lain. Saya tetap stay karena giliran pindahnya nanti di terminal Kudus. Bisnya nggak masuk sini sekarang. Pusat transit sepertinya di sini ya, selain di terminal Kudus. Jadi transit internal lebih enak di garasinya dibanding di terminal umum ya. Agak lama kita berhenti di sini, setengah jam ada tadi. Sekarang udah jam 5:05. Semua armadanya berangkat semua.
New Santika. Jadi setelah diakuisisi tahun 2010 itu, New Santika ini merupakan pelopor dari bis kelas Sultan nih, di lintas Muria Raya, Jepara dan Kudus sekitarnya ya. Jadi merupakan pelopor nih, kelas-kelas mewah dan kelas-kelas yang super nyaman. Dan setelah itu diikuti oleh beberapa PO, dan yang mengikutinya malah kalau saya amati itu bukan PO-PO lama ya, tapi malah justru PO-PO baru yang ikut. Keluar bus kelas sleepernya, yaitu dari ada Sahala super eksekutifnya konfigurasi 21, kemudian ada Kalingga Jaya. Setelah itu justru akhirnya diikuti oleh PO-PO lama yang mengakar kuat di lintas Muria Raya ya. Jadi bagus lah. Biasanya kalau pelopor penggebrak pertama itu riskan dengan resiko ya. Apakah diminati oleh masyarakat setempat, mau nggak dengan bis kelas-kelas yang middle up gitu kan. Tapi ternyata sukses. Jadi ya tentunya pasti udah di riset deh oleh pihak perusahaan otobus, tingkat animo masyarakat, terus kemudian ada kaitannya dengan pendapatan per kapita penduduk setempat gitu. Ya, baguslah nih sebagai pelopor New Santika, dan ini armadanya enak banget. Dream Coach dari Adi Putro, dan tidak gemeludak-gemeludak, dan semuanya masih berfungsi bagus di kabin atau kapsulnya ini ya. Nah, mudah-mudahan nanti kelas eksekutifnya yang saya akan naiki di Kudus juga masih bagus, semoga ya. Dan akhirnya jam 6 sore kita tiba di Terminal Jati Kudus, dan saya maksudnya harus pindah ke bis yang akan saya naiki di kelas eksekutif. Padahal di sini udah PW banget nih. Posisi wena, udah rebahan ini. Ya udahlah, kita siap-siap pindah yuk. Ya, kita bergeser ke bis nomor 2 untuk jurusan Jepara Ciledug ya. Nah, ini dia yang kuning nih. Sore ini Terminal Kudus tuh selalu ramai ya. Luar biasa emang tingkat okupasi penumpang di Terminal Kudus. Kalau malam gini cahaya lampu bis belakangnya merah semua. Rame banget ya. Kita dipantatin sama bisnya semua. Jadi keren banget. Berjejer rapi. Semua minggir menghadap ke arah
kios-kios atau warung-warung. Nah, ini Kencana nih, Kencana double decker, tapi ini yang lama. Saya kemarin naik Kencana yang double decker yang terbaru, yang gebrakannya radikal. Teman-teman bisa lihat linknya di atas kanan sini ya, atau nanti bisa lihat di linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk bis Santika sendiri di malam Rabu ya ini ya, Selasa malam, berkumpul di Terminal Kudus sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ke sana tuh. Wah. Ada 10, 11, 12. Luar biasa nih memang nih. Ada 12 lebih, saya nggak tahu yang sebelah sana di ujung tuh apa itu. 12 bis New Santika berkumpul dalam satu terminal itu luar biasa ya. Okupansinya tinggi nih New Santika, dan memang udah terkenal tingkat kenyamanannya dan keramahan dari krunya ya. Dan ini adalah ruang tunggu khusus untuk penumpang bus New Santika. Posisinya dari tempat saya berdiri ini sampai ke ujung sana tuh. Jadi memang luas sekali ya, khusus untuk shelter atau rest areanya New Santika. Oke, siap-siap masuk aja. Kayaknya mungkin udah mau jalan ya. Masuk dari tengah aja. Wah, bismillah. Ya, masih sepi ya. Saya duduk di kursi nomor 2. 1, 2, 3, 4. Ini di hot seat ya. Penomorannya bukan A, B, C, D. Nah, wah, udah ada orang. Ya, konfigurasinya 22. Total jumlah seatnya dari depan sampai belakang itu ada sekitar 28 seat. Ini udah tersedia leg rest. Ini ada tuasnya. Kursinya hitungannya termasuk agak lebar ya. Ini dari Aldila Seat. Nah, ini selimut-selimut tersedia di atas. Ini bed cover ya, tebal. Ya, ciri khas selimut Muria Raya tuh bed cover biar hangat. Nah, ini kalau jalan kita bisa sambil pegangan. Ada handrailnya di bagian kabin kompartemen. Nah, ini bagian tengah ini ada toilet di bawahnya. Nah, ini biasanya salah satu rekomendasi kursi di bagian tengah ini nih, antara toilet sama dengan bis-bis pada umumnya yang pintunya di tengah ya. Karena dia kursi yang di sebelah sini tuh tidak terhalang oleh depannya seperti pintu-pintu yang ada kursi-kursi yang ada di sini. Maaf dulu ya, Dek. Nah, jadi dia view-nya bisa los lihat ke depan, sama view-nya bisa lihat ke samping. Nah, terus untuk legroom-nya dia di sini juga biasanya sih agak lebar nih, agak panjang. Ini partisinya kayaknya agak ke tengah. Nggak kurang mepet nih. Ini enak di sini nih. Oke lah. Nah, di depan ada CCTV nih. Di depan ada CCTV, di tengah ada CCTV. Mudah-mudahan beneran CCTV ya, bukan dummy. Di sini terdapat sekat atau pembatas antara kabin penumpang dengan kabin kru. Setengahnya kaca dan setengahnya lagi tertutup ya. Dan warna-warni ya lampunya ini. Cakep ya. Dan sekarang jam 18.50. Bis
berangkat dari Terminal Kudus menuju ke arah barat Jakarta. Ya, di satu sisi dengan adanya penyekat ini penumpang jadi terasa nyaman karena asap rokok yang ada di kabin kru itu tidak masuk ke dalam kabin penumpang. Tapi di sisi lain adanya penyekat plus dengan adanya bando di depan ini, bis-bis ciri-ciri bis dari double glass itu jadi menghalangi pemandangan ya. Dan kalau kita mendokumentasikan video perjalanan kayaknya jadi agak terpotong dikit ya. Dan baru saja kru membagikan air mineral dan juga snack yang dibungkus plastik rapat. Kita coba buka dulu. Ada snack Ricis keju ya. Kemudian ini ada kacang 2 kelinci, kacang sukro. Kemudian ini ada wafer Tenggo, dan satu lagi terakhir ini ada nabati. Kabarnya informasi yang saya dapat bahwa jalan tol ini dibangun di atas cerucuk-cerucuk bambu atau bahasa Jawanya pring. Nah, koreksi saya kalau salah ya teman-teman. Jadi fungsi dari cerucuk-cerucuk bambu ini memang sangat efektif digunakan sebagai landasan di tanah yang berair atau rawa, karena tipikal dari kayu atau bambu semakin dia basah terus di dalam tanah, lama-lama dia akan menjadi batu, dan itu sangat efektif pondasi dari atau struktur tiang dan pondasi dari jembatan atau jalan layang tol ini tidak ambles, karena cerucuk-cerucuk bambu atau kayu itu sangat kuat ketika dia tahan terus di tempat yang berair. Beda halnya kalau bambu atau kayu itu dia bergantian terkena air, terkena panas, terkena air, terkena panas, jadi lama-lama dia akan lapuk. Tapi dia kalau kering terus atau basah terus, dia akan menjadi keras. Penggunaan teknik dengan cerucuk bambu ini sudah dimanfaatkan di sirkuit Formula E di Jakarta, dan dulu saya juga pernah dengar dulu Bandar Udara Kemayoran sebelum pindah ke Cengkareng, landasannya itu menggunakan cerucuk-cerucuk bambu. Jadi memang cerucuk bambu ini terbukti efektif untuk menstabilkan tanah agar tidak ambles ya pondasinya. Dan kalau menggunakan beton sebagai menstabilkan tanah, itu berapa banyak beton yang harus ditanam ke dalam tanah ya, jadinya mahal sekali. Jadi dengan adanya kekayaan alam kita, bambu yang tersebar banyak di seluruh Indonesia ini bisa dimanfaatkan sebagai pengganti beton. Driver terus memacu bis ini dengan kecepatan yang konstan, ini mungkin di atas 100 ya. Dan kita saat ini sudah tiba di ruas tol Semarang, dan biasanya ini nih cahaya lampu-lampu perumahan di sepanjang tol Semarang ini terlihat cantik ya.
Alhamdulillah, akhirnya kita tiba di rumah makan Bukit Indah, daerah Batang. Dan sepertinya bis kita ini yang baru pertama masuk ke rumah makan Bukit Indah ya. Belum ada Nusantika yang lain. Oke, kita tuker kupon makan ke dalam. Nah, tukernya ke mbaknya ini nih, baju pink. Ini sama ya mbak? Sama. Oh ini ada sate nih. Sate ayam, kerupuk. Ada ayam bumbu Kentucky. Ini ada soto ya? Soto. Oh, soto. Ini sop ya? Bakso. Nah, itu ruang makannya di sana. Ini apa nih? Telur kecap, ayam, kecap, sayur labu ya bu? Iya, labu siam. Labu siam, tahu, bihun. Ya. Kayak sate kayaknya enak nih, beda dari yang lain. Ini yang baru masuk bis kita ya, bis nomor 2 Nusantika. Kalau dilihat ini jumlah penumpangnya yang makan dari bis kita aja udah banyak nih, okupansinya tinggi untuk Nusantika jurusan Jepara Ciledug, lebih dari setengah. Oh lebih, kayaknya hampir full ya. Luar biasa memang nih Nusantika. Nah ini makanan kita. Minumnya teh manis hangat, no choice, nggak ada pilihan lagi, air putih atau es tawar. Ini baru masuk lagi satu yang hijau nih, jadi baru ada 2 Nusantika yang berkumpul di sini. Nah ini bis kita ini sasisnya dari Hino RK, kemudian dibalut dengan body jet bus 3 plus, karoserinya Adi Putro. Masih SWOS nih, tadi kita hitung kecepatannya stabil terus di atas 100. Mantap lah ini. Dan untuk rumah makanannya recommended, enak lah. Dan menunya banyak beragam. Stabil ukuran ini per meter sekian.
luar biasa memang bis ini. Jam setengah 2 pagi ini udah tiba di daerah Kerawang. Padahal tadi di Cikampek kita sempat agak lama menemui kemacetan, ada kurang lebih setengah jam lah. Ini recommended banget nih buat teman-teman yang kejar waktu. Pakai bis ini nih, SWOS. Nah, demikianlah teman-teman, Sobat Tom Jarwis, liputan perjalanan saya dari Jepara, Kudus menuju ke arah Jakarta. Semoga informasi yang saya sampaikan di sini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf ya teman-teman. Baik Sobat Tom Jarwis, saya pamit dulu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.